Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang masalah yang dia hadapi saat ini setelah meninggalkan kamu ya, ataupun setelah menyakiti kamu. Apakah yang terjadi? Kita akan coba lihat. Tapi ingat juga buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap ya buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Masalah besar yang dia hadapi setelah meninggalkan ataupun menyakiti kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini ada Three of Pentacles. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri juga ya. Sepertinya ini dari segi keuangan dia ya bermasalah. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Princess dan ada Queen of Cups. Nah, Sagi, aku melihat ya di sini. Di sini dia seperti mencari gitu ya, mencari teman nih. Dia kayak mencari orang-orang yang bisa menerima dia gitu loh. Karena saat ini dia mungkin sudah dijauhi. Dia mungkin kayak udah nggak ada lagi nih orang-orang yang respect sama dia gitu ya. Yang ingin dekat dengan dia tuh nggak ada karena mungkin mereka orang-orang juga sudah tahu dia seperti apa gitu loh ya. Nah dengan begitu mungkin banyak orang yang tidak suka dia, benci dia karena tingkah laku perilaku dia gitu ya terhadap kamu khususnya ya, yang membuat orang-orang banyak uh, untuk menghindari dia, menjauh dari dia ya. Tapi di sini dia mencoba untuk ya mencari orang-orang baru, itu menurut dia ya, orang-orang baru yang mungkin tidak mengenal dia gitu. Seakan-akan nanti orang itu mungkin akan bisa menghargai dia ataupun akan ikut apa kata dia gitu ya. Nah, tapi semua itu mungkin tidak akan terjadi begitu ya. Oke. Sagi ini aku lihat tentang seseorang ini. Dia benar-benar ingin mencari orang-orang yang mungkin bisa respect ke dia lagi gitu. Tapi karena memang banyak ya orang-orang yang kenal dengan dia, dekat dengan dia itu pada menjauh semua. Karena mungkin juga takut disalahkan atau mungkin takut juga ikut dampak imbasnya begitu ya karena perlakuan dia gitu. Jadi orang-orang juga banyak nih takut akan karmanya juga gitu. Oke, Sagittarius. Nah, mungkin dan juga ya ini dari hal finansialnya dia juga. Mungkin dia lagi membangun suatu bisnis. Tapi karena banyak orang yang tidak percaya sama dia jadi kayak ada masalah nih dari segi bisnisnya dia gitu ya. Ada masalah mungkin dari keuangannya dia juga. Di sini seperti nampak dia tekun kembali. Dia berusaha untuk bisa mencapai titik di mana dia juga pernah sukses gitu loh. Ya. Jadi seseorang ini punya masalah besar setelah meninggalkan kamu. Karena mungkin selama ini ada kamu yang selalu support dia, membantu dia. Tapi saat ini dia mungkin sendiri berjuang karena tidak ada kamu di sampingnya dia gitu. Makanya di sini dia berusaha mencari orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan mungkin patuh terhadap apa yang dia katakan begitu. Ya. Dan ini King of Pentacles. Ini juga gambaran ya bahwasanya dia ingin berada di posisi ini lagi. Dia ingin merasakan posisi ini lagi. Mungkin dia pernah sukses, tapi ya karena tingkah dia, perilaku dia ya dan ya dia sendiri yang menghancurkan karirnya dia. Makanya dia punya kerinduan untuk bisa duduk di kursi panas ini gitu loh. Ya, Sagittarius. Karena ini ada gambaran dia benar-benar kayak sedang menikmati hasil dari usahanya dia. Tapi apa kenyataannya?
ini jauh dari hayalannya dia. Yang ada sekarang dia lagi berjuang untuk bisa di posisi ini gitu. Oke. Sagittarius. Nah, ini juga ada Pack of Cups. Dia mulai fokus kepada cinta atau perasaan yang dia miliki. Karena dia masih memiliki kamu. Maksudnya itu dia masih mencintai kamu. Dia masih menginginkan kamu. Sehingga dia di sini benar-benar kayak berharap sekali kalau kamu akan memberikan kesempatan kepada dia. Ya. Itu yang dirasakan. Memang terlihat dia galau. Dia merasa kesepian. Dia sekarang mulai fokus aja kepada apa yang dia manifestkan. Mungkin kamulah seseorang yang dia manifestkan gitu ya. Dan dia mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara untuk bisa mendekati kamu lagi. Karena mungkin sudah sejak lama kamu meninggalkan dia ya. Dia meninggalkan kamu begitu. Sehingga akhirnya ya dia merasa galau, merindukan kamu, punya keinginan atau hasrat lagi untuk bisa ketemu kamu dan menjalin suatu hubungan. Makanya di sini dia mulai memfokuskan diri kamu ya untuk masa depan yang dia bayangkan bersama kamu. Oke, ini dia. Dan lanjut. Nah, perlahan-perlahan dia sudah bisa merubah diri dia. Dia seperti merenungi. Oh, aku nggak boleh nih begini terus gitu ya. Aku harus benar-benar bertransformasi gitu. Dan mungkin di sini dia sudah meningkatkan spiritualnya dia. Dia sudah meningkatkan religinya dia gitu ya. Seakan-akan Tuhan akan menuntun dia selalu. Dan itu juga sebuah hikmah yang didapatkan ya. Balasan kebaikan mungkin yang didapatkan dia. Memang tidak semua dia melakukan hal-hal yang jahat, enggak. Ada hal-hal yang baik yang mungkin dilakukan. Makanya di sini dia punya keinginan. Karena apa? Karena Tuhan yang menuntun dia untuk bisa berubah. Karena ada sisi baiknya dia di sini. Mungkin dulunya dia suka bantu orang atau apa. Mungkin saat ini dia lagi mendapatkan cobaan. Atau dikatakan karma. Tapi dia bisa akan melewatinya. Ya, ini yang terbaca. Sagi. Dan ini ada Queen of Cups. Dan dia berharap ya perasaan dia itu terbalaskan. Karena di sini dia begitu sangat merasa kesepian. Tanpa kamu hidupnya hampa gitu loh ya. Kita akan coba lihat dengan perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Kita akan coba lihat di sini. Sagittarius. Kita akan lihat perasaan terdalamnya dia seperti apa. Perasaan terdalamnya dia. Okay. The sound of your laughter is like a drug to me. Nih, apa yang dia katakan di sini. Kita akan coba lihat dulu. When you touch me, I feel butterfly in my stomach. Ya. Dia merasa saat dia menyentuh kamu atau kamu menyentuh dia merasa kayak geli-geli gitu ya. Nah, I can't wait to see you again. You are like an angel, ya. Kita akan coba lihat dulu di kartu ini. Nanti kita akan baca sekaligus ya. Sebentar. Oh. Ada hal-hal yang mungkin tidak terduga ya. Hand of Cards. Kita sisihkan dulu ini ya. Di bottom of the ring ini ya, untuk isi hatinya dia ya, perasaan terdalamnya dia. The sound of your laughter is like a drug to me. Suara tawa kamu itu kayak membuat aku merasa kayak tergila-gila gitu ya, atau merasa jadi obat bagi aku gitu loh. Jadi kalau dia merasa rindu sama kamu, dia cukup mendengarkan suara kamu, dia merasa rindu dia itu terlepaskan lah gitu. Atau bisa saja dia sakit nih, lagi keadaan sakit. Tapi setelah mendengar kabar kamu, dia seperti terobati oleh kamu, ya gitu. Dan ini ada when you touch me, I feel butterflies in my stomach. Saat kamu menyentuh aku merasa begitu sangat ya kayak apa ya?
kayak geli-geli gitulah, kayak rasa perut aku digelitik gitu ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Oke. Ini I can't wait to see you again. Aku tidak bisa menunggu untuk bertemu kamu lagi. Maksudnya itu dia tidak sabar lagi nih untuk menunggu, untuk bertemu dengan kamu. Ya, dia tidak bisa sabar. Intinya dia ingin segera cepat ketemu dengan kamu. Karena itulah keinginan terbesarnya dia ya. Keinginan terbesarnya dia yang benar-benar akan bisa membuat dia bahagia di sini. Oke. Nah, di sini you are like an angel that come into my life to heal and nurture me. Kamu adalah seperti malaikat bagi aku yang datang ke dalam hidup aku untuk menyembuhkan dan menjaga aku. Nah, ini. Dan dia tahu ya, selama ini yang menjaga dia itu kamu, yang selalu support dia itu adalah kamu, yang mungkin selalu ada buat dia di mana kapanpun gitu ya. Saat kamu dalam kondisi apapun, selalu ada kamu. Makanya dia itu merasa kayaknya kamu tuh seperti malaikat ya, yang datang kepada aku gitu ya, ke dalam hidup aku yang akan menyembuhkan dan ya mengobati luka hati aku gitu loh. Ya, itu dia. Oke. Nah, di sini ada take change or risk. Dimana seseorang ini ya, dia itu kayak pengen banget untuk merubah keadaan. Dia kayak membuat strategi nih, bagaimana cara untuk bisa mendekat ke kamu. Atau memang dia sudah lama stalking kamu di mana, lagi sama siapa, ya mungkin sudah tahu tuh kegiatan-kegiatan kamu. Nah, itulah di suatu ketika dia beranggapan, ya dia memplanningkan sesuatu, seakan-akan pertemuan ini tidak direncanakan. Ternyata dia sendiri yang merencanakan karena dia sudah tahu di mana kamu berada. Begitu ya. Sagi ini juga ada lightning, shocking news, surprise. Ya mungkin kamu merasa kaget ya, tiba-tiba aja kok bisa ketemu dia, tiba-tiba kok dia ada di depan mata kamu ya. Itu juga membuat kamu kaget. Wah, kenapa? Gitu. Ya. Nah, ini juga menggambarkan kalau dia itu sudah lama sih mantau kamu, stalking kamu ya. Karena dia mungkin masih menyukai kamu dan dia benar-benar kayak butuh support dari kamu di sini. Oke. Ini dan akhirnya kamu dengan dia akan bertemu nih di sebuah coffee cup ya, di sebuah kafe begitu ya. Nah, mungkin beberapa dari kamu ya Sagittarius sudah merencanakan biasanya kalau jam segini dia di kafe ini nongkrong gitu ya. Ya mungkin kamu secara tiba-tiba aja datang ke sana ya. Seperti tidak direncanakan gitu. Akhirnya ya bertemulah kamu dengan dia. Ya, dan nantinya yang aku mungkin merasakan ya seperti ada komitmen juga antara kamu dengan dia, tetapi komitmen itu mungkin lebih ke untuk jadi teman kayak itu ataupun untuk ya sekedar sekedar perkenalan atau pertemanan aja gitu loh. Tapi ya sekedar aja nggak terlalu gitu ya. Nah, ini yang terbaca di sini ya buat Sagittarius. Oke, Sagi. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Sagi. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi Sagittarius. Dadah.